Iman kita selama ini seolah-olah begini. Akidah kita selama ini seolah-olah begini. Wahai Allah, enyahlah kau dari pandanganku. Wahai Allah, lenyaplah kau dari pandanganku. Wahai Allah, goiblah engkau dari pandanganku. Goiblah engkau dari hatiku. Tiadalah engkau di dalam hati dan perasaanku. Karena yang ada hanya aku sendiri. Karena yang ada hanya diriku sendiri. Karena yang wujud hanya diriku sendiri. Abdul Halim yang merasa wujud di dalam hatiku daripada Allah pencipta Abdul Halimnya. Inilah akidah yang salah. Inilah akidah yang tak benar. Ini melenceng, tersesat dari akidahnya para nabi dan para rasul. Ketika aku duduk, aku bilang di dalam hatiku, wahai Allah, enyahlah kau yang mendudukkanku, bukan kau yang mendudukkanku. Aku duduk-duduk sendiri. Wahai Allah, bukan kau yang bisa membicarakan aku. Aku bisa bicara sendiri dengan hatiku, dengan hawa nafsuku sendiri. Bukan kau yang berkata-kata atasku. Wahai Allah, bukan engkau yang memberdirikan aku. Aku bisa berdiri sendiri tanpamu. Wahai Allah, bukan kau yang memakaniku. Aku bisa makan sendiri tanpamu. Wahai Allah, bukan engkau yang bisa melempar. Aku yang bisa melempar. Wahai Allah, bukan engkau yang bisa memanah. Aku yang bisa memanah dengan kekuatanku, dengan wujudku, dengan hidupku. Aku sendiri yang bisa apa-apa dan aku sendiri yang bisa bersiapa-siapa. Engkau laisa kamitslihi syai'un. Engkau tak bisa apa-apa dan engkau tak bisa bersiapa-siapa. Enyahlah engkau Allah. Karena aku yang jadi Tuhan atas diriku sendiri. Selama ini akidah iman kita kan demikian. Wahai sahabatku, kita memilih menjadi walinya hawa nafsu kita sendiri daripada memilih menjadi walinya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bacakan ayatnya di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun. Jadi surat ini khusus bagi orang yang mukmin, khusus bagi orang yang menyadari bahwa dirinya bukan Tuhan, bagi manusia yang menyadari bahwa dirinya bukan wali, bagi manusia yang menyadari bahwa dirinya bukan makrifat, bagi manusia yang menyadari bahwa dirinya bukan hidup, bagi manusia yang menyadari bahwa dirinya tak berkuasa apapun atas dirinya kecuali Tuhannya. Inilah surat dari Allah bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, bagi orang-orang yang dihidayai oleh Allah, bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Semoga saya dan semoga kita semua dikehendaki oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'minun ayat yang ke-12 kita baca. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati,
dari tanah. Inilah bukti bahwa manusia itu hanyalah ciptaan. Manusia bukan sang pencipta, tetapi manusia kebanyakan menjadi sang pencipta atas dirinya daripada yang dicipta di dalam hatinya. Manusia lebih memilih cinta berwalikan kepada hawa nafsunya sendiri daripada cinta kepada Tuhannya yang telah menciptakan dirinya. Seolah-olah manusia bukan ciptaan Allah. Seolah-olah manusia bukan buatan Allah. Seolah-olah manusia terputus dari Tuhannya selama ini. Yang tidak bertuhan, melainkan mentuhankan dirinya sendiri selama ini. Ini sudah ditegaskan oleh Allah, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, dari tanah, berasal dari tanah. Maknanya kita disuruh sujud 5 waktu di dalam sholat itu supaya kita merasa, supaya kita ngerti, supaya kita faham bahwa kita ini hanyalah seonggok tanah. Jangan sombong-sombong atas sholatmu. Jangan sombong-sombong atas ibadah-ibadahmu. Jangan sombong atas amal-amalmu. Jangan sombong atas tahajud-tahajudmu. Jangan sombong atas duha-duhamu. Jangan sombong atas solawat-solawatmu. Jangan sombong atas puasa-puasamu. Karena dirimu hanya seonggok tanah kok sombong. Menyombongi Allah sebagai pencipta dirimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah bukti agar hati kita melek, agar hati kita bangun dari tidur panjang kita. As-salatu khairum minan naum. Solat itu lebih baik daripada tidur. Apa makna solat itu? Makna solat itu ya mati. Ya jadi tanah lagi ketimbang tidur. Ketimbang kau jadi Tuhan di kehidupan ini. Itu maknanya. Jadi as-salatu khairum minan naum. Hati yang lillah kembali kepada Allah lebih baik, lebih afdal daripada hati yang linapsi. Selama ini hati kita kan selalu kembali kepada hati kita sendiri. Amal kita aku-akui sebagai amal kita. Solat kita aku-akui sebagai solat kita. Ibadah kita aku-akui sebagai ibadah kita. Semuanya linapsi dan dibakar oleh hawa nafsunya sendiri. Ya sia-sia apa yang kita kerjakan. Lan wong dimakan sendiri. Amalnya dimakan sendiri. Ibadahnya dimakan sendiri. Mana buktinya semua sholat dan ibadah kita? Mana buktinya sholawat dzikiran yang kita persembahkan untuk Allah? Mana buktinya? Wong selama ini kita aku-akui sebagai kita yang melaksanakan. Kita yang merasa berkuasa atas seluruh kegiatan itu. Ya akhirnya linapsi. Menjadi api-api bagimu, menjadi kesombonganmu, menjadi kebesaran kebanggaanmu, hingga kau merasa mulia dari makhluk Allah yang lain karena ibadah dan sholatmu, karena ilmu dan amalmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kenapa saya beri judul Abdul Halim Waliullah?
Maknanya agar kita bisa kembali lagi, seluruh manusia bisa kembali lagi kepada wali aslinya. Agar manusia bisa kembali lagi kepada wali yang menciptakannya. Agar manusia bisa kembali kepada wali yang mewujudkannya. Agar manusia bisa kembali lagi kepada wali yang menghidupkannya. Agar manusia bisa kembali kepada wali yang menguasai dirinya. Bukan jadi wali sendiri, bukan berkuasa sendiri, bukan hidup sendiri tanpa Tuhan selama ini. Selama ini kan seolah-olah kita bertuhan, tapi nyatanya, nampaknya di dalam hati kita selama ini tak ada Tuhan selain diri kita sendiri selama ini. Betul tidak, wahai sobat? Mana yang di Facebook? Kok tidak ada jawabannya? Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi meskipun judulnya ekstrim, Abdul Halim Waliullah, tapi jangan silau memandang judulnya. Jangan silau. Silaulah memandang dirimu yang selama ini sok jadi wali. Silaulah kepada dirimu sendiri yang selama ini sok jadi Tuhan. Silaulah kepada dirimu sendiri yang selama ini sok jadi penguasa atas dirimu sendiri. Sedang Tuhan kau gaibkan. Sedang Tuhan kau tiadakan bagimu di hatimu. Selama ini yang jadi wali kan bukan saya. Tapi sesungguhnya engkaulah orang-orang yang belum bangun dari tidurnya, itulah yang jadi wali-wali individual. Manusia merasa menjadi wali sendiri-sendiri. Manusia merasa menjadi hidup-hidup sendiri. Manusia merasa wujud-wujud sendiri. Manusia merasa berkuasa sendiri tanpa ada yang menguasai, tanpa Tuhan di hatinya, kecuali mentuhankan hawa nafsunya sendiri. Jadi sekarang tak balik siapa sebenarnya yang ngaku jadi wali. Yang ngaku jadi wali sebenarnya ya hawa nafsu ini. Ketika kita gaibkan Allah sebagai pencipta kita, ketika kita tiadakan Allah sebagai Tuhan kita, ketika Allah sang pencipta kita tiadakan di hati kita, selama ini yang jadi wali kan hawa nafsu kita sendiri, yang jadi Tuhan di dalam masing-masing hati kita selama ini. Itulah bukti bahwa kita selama ini berwalikan diri kita sendiri, nafsi-nafsi, daripada berwalikan kepada Allah sebagai Tuhan sang pencipta diri manusia kita. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-13 di dalam surat Al-Mu'min. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Yang artinya, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yakni di dalam rahim. Subhanallah. Inilah bukti untuk menyadarkan kita bahwa kita ini hanya ciptaan, bro. Hanya buatan, bro. Kita ini hanya makhluk, bro. Jangan sombong sok menjadi sang Khalik di dalam hati kita.
Jangan sok menjadi Tuhan dan menggoibkan Allah sebagai Tuhan yang telah menciptakanmu. Nyatakanlah, wujudkanlah, hidupkanlah Allah sebagai Tuhanmu dengan cara hancurkanlah dirimu dulu. Matikanlah dirimu dulu. Tiadakanlah dirimu dulu di hatimu, maka nyatalah Tuhan sebagai pencipta dirimu. Akhirnya Muhammad, bukan kamu yang lempar, aku yang lempar. Akhirnya Muhammad, bukan kamu yang memanah, aku yang memanah. Berlakulah iman yang seperti imannya Nabi Muhammad, iman yang seperti imannya para nabi dan para rasul, yang mana Allah lebih wujud daripada Muhammadnya di hati Nabi Muhammad. Allah lebih hidup daripada hidupnya Muhammadnya di hati Nabi Muhammad. Allah lebih berkuasa dari kuasanya Muhammadnya di hati Nabi Muhammad, karena la mawjudan illallah. Tak ada yang wujud di hati Muhammad, tak ada yang hidup di hati Kanjeng Nabi Muhammad kecuali wujud dan hidup serta kuasanya Allah sendiri. Inilah yang disebut umatnya Nabi Muhammad, yang imannya sama dengan nabinya. Bukan iman yang tersesat, bukan iman yang beda yang selama ini manusianya jadi Tuhan, Allahnya goib. Bukan itu yang dikatakan umatnya Nabi Muhammad. Imannya tidak sama, imannya kufur, imannya syirik, imannya selalu mensekutukan Allah dengan diri manusianya, kok mengaku-ngaku umatnya Nabi Muhammad. Ini hanya pengakuan-pengakuan saja. Yang jadi wali, yang jadi penguasa, yang menjadi Tuhan di hatinya masih hawa nafsunya, kok ngaku-ngaku umatnya Nabi Muhammad. Salah jalannya. Kita selama ini hanya mementingkan baju-baju saja. Kita hanya mementingkan laku-laku raga saja. Kita tidak memperdulikan nasib jiwa kita yang tersesat dari jalannya para nabi dan para rasul, yang mana Allah lebih wujud daripada yang diciptakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua senantiasa diberi petunjuk dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lanjutkan sambil minum, nyantai ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita lanjutkan ayatnya Al-Mu'minun yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma khulaqna an-nutfata 'alaqatan fa khulaqna al-'ulaqata mudghatan fa khulaqna al-mudghata 'idhaman fakashawna al-'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging.
Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk maha suci, pencipta yang paling baik. Subhanallah. Inilah kita jalan untuk mengingatkan kita dari mana kita ada. Dari mana kita diciptakan. Dari mana kita diwujudkan. Dari mana kita diadakan. Dari mana kita dihidupkan. Dari mana kita dikuasakan. Dari mana kita dipelihara. Dari mana kita dijaga. Dari mana kita dikasih sayangi. Hingga dari tanah sampai menjadi tua seperti ini.